Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mediasi ketenagakerjaan. Kami dari kelas MEPS G. Saya sendiri Atnafita Nurdiana Arini, NIM 2017-264. Ada teman saya Rizky Fida Lestari 2017-259 dan Dwi Putri Widyaningrum, NIM 2017-271. Di sini saya sebagai mediator dan Dwi Putri sebagai penggugat. Ada pula Rizky Fida Lestari sebagai tergugat. Duduk perkara. Perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Penggugat, Putri adalah seorang karyawan di PT Industri Kampar yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Perumahan BPU nomor D4. Tergugat, Fida sebagai tergugat yaitu PT Industri Kampar yang beralamat di Jalan Padang Sambian, PT Industri Kampar dalam hal ini disebut sebagai pihak yang tergugat. Kronologinya adalah yang pertama, bahwa Putri adalah seorang karyawati PT Industri Kampar yang bekerja sebagai ahli komputer. Yang kedua, bahwa Putri selama ini bekerja sesuai dengan perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu. Yang ketiga, bahwa selama bekerja sebagai karyawati, Putri telah mendapat penghargaan sebagai ahli komputer di perusahaan bekerjanya. Yang keempat, bahwa Putri diberi upah atas kerjanya, yakni senilai Rp2.751.000. Yang kelima, bahwa upah yang diterima Putri adalah upah di atas minimum. Dan yang keenam, bahwa tiba-tiba tergugat mengeluarkan SK mem-PHK penggugat. Memulainya mediasi. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai mediasi di pagi hari ini, perkenankanlah saya terlebih dahulu, saya Atnafita Nurdiana Arini SH. Ibu-Ibu sekalian bisa memanggil saya Ibu Vita. Saya di sini sebagai mediator antara penggugat dan tergugat. Di samping saya ada Ibu Rizky Fida Lestari sebagai tergugat dan di samping saya ada Ibu Putri sebagai penggugat. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak yang telah menghadiri mediasi kita di pagi hari ini. Ada pula mediasi ini kita lakukan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui perundingan, di mana antar kedua belah pihak ini akan berdialog, berunding untuk menentukan titik temu masalah. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan tata tertib dan tahapan mediasi kita di pagi hari ini. Yang pertama, saya sebagai mediator harus bersikap netral kepada kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh menyanggah argumen dari salah satu pihak. Yang ketiga, dilarang menggunakan bahasa tubuh. Yang keempat, dilarang menggunakan elektronik dan menjadikan ini sebagai litigasi. Yang kelima, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk bergantian. Yang keenam, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, saya akan mendefinisikan untuk menentukan agenda pembicaraan. Dan yang terakhir, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah para pihak menyetujuinya? Baik, setuju Ibu. Baik, kita mulai mediasi di pagi hari ini. Bagaimana jika kita mendengar terlebih dahulu bahwa yang menyampaikan duduk perkaranya dari pihak pemohon, Ibu Putri terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah setuju Ibu Putri? Ya, setuju Bu. Baik. Setuju Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Mediator dan juga Ibu Fida sebagai tergugat. Saya di sini sebagai penggugat. Jadi pada awal mulanya terjadi di awal Maret tanggal 10 tahun 2020. Saya seorang karyawan di PT Industri Kampar yang bergerak di bidang mineral. Tiba-tiba di PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Saya tidak mengetahui alasan saya di PHK karena saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun di perusahaan PT tersebut. Saya bingung, oleh karena itu saya menggugat PT Industri Kampar tersebut karena tidak ada sama sekali peringatan terhadap saya jika ada kesalahan terhadap kinerja saya ataupun apapun itu.
Jika ada, pasti sudah ada surat peringatan 1, 2, atau 3. Tapi sejauh ini saya tidak menerima surat peringatan tersebut. Oleh karena itu, saya merasa ini ada yang ganjal karena saya membutuhkan alasan yang jelas kenapa saya bisa di PHK oleh PT Industri Kampar tersebut. Karena saya mempunyai hak untuk menggugat, yaitu dalam pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Tetapi pada kenyataannya PT Industri Kampar belum memenuhi tersebut. Jadi saya belum dikasih atau diberi surat peringatan itu. Begitu Bu Mediator. Baiklah, terima kasih Ibu Putri. Baiklah Ibu Putri. Artinya Ibu kecewa, kesal, dan marah apa yang menimpa Ibu, yang dimana Ibu di PHK sepihak. Benar Ibu Putri? Ya, saya sangat menyayangkan atas kejadian yang menimpa saya, karena saya tidak merasa melakukan kesalahan apapun, dan saya butuh alasan yang jelas kenapa saya harus di PHK. Jadi itu Bu Mediator. Dan apakah Ibu Putri menginginkan agar dapat diselesaikan? Benar begitu, Bu? Iya, saya ingin diselesaikan. Bagaimana solusinya? Ya, sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu kepada Bu Putri atas PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Industri Kampar. Di sini saya mewakili perusahaan tersebut ingin mengonfirmasi sekaligus memperjelas bahwa alasan PT Industri Kampar melakukan PHK dikarenakan pendapatan perusahaan cenderung turun akibat dari pandemi COVID-19, sehingga terpaksa melakukan PHK sepihak dari PT Industri Kampar. Iya, betul Bu. Tetapi terkait etika sebagai PT Industri Kampar seharusnya memberikan surat peringatan terhadap saya, itu 2 atau 3. Tetapi pada kenyataannya belum ada surat peringatan terhadap saya. Jika ingin melakukan PHK terhadap saya, itu sudah diatur dalam pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan surat peringatan terlebih dahulu jika ingin PHK saya. Baik. Lalu, seperti apa yang Ibu Putri inginkan atas pertanggungjawaban dari PT Industri Kampar itu sendiri? Jadi saya ingin bentuk pertanggungjawabannya, yaitu PT Industri Kampar mengganti uang kerugian selama saya di PHK dan juga mempekerjakan kembali saya sebagai karyawan di PT Industri Kampar. Begitu, Bu. Bagaimana dengan Ibu Fida? Mohon maaf jika mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Bu Putri saat adanya PHK belum bisa dilakukan oleh PT Industri Kampar mengingat adanya pandemi COVID-19 ini yang membuat pendapatan perusahaan menurun. Namun jika ingin diperkerjakan kembali mungkin bisa dipertimbangkan. Bagaimana Ibu Putri? Baik Ibu, tetapi kapan uang kerugian selama saya di PHK akan diberikan? Beri saya waktu 4 bulan lagi, Bu, agar saya dapat mengembalikan uang tersebut. Baik, saya percaya. Tetapi jika Ibu mengingkari janji, saya akan bawa kasus ini lanjut untuk pengadilan. Baik. Jika tidak, jadi saya sebagai mediator menyimpulkan bahwa Ibu Putri dan Ibu Fida sepakat atas apa yang sudah dibicarakan. Jadi Ibu Fida meminta waktu untuk mengembalikan uang kerugian dalam jangka waktu 4 bulan dan memperkerjakan Ibu Putri kembali ke perusahaan PT Industri Kampar ini. Apabila salah satu kesepakatan tidak dilakukan, maka perkara ini akan Ibu Putri bawa ke jalur pengadilan. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah setuju? Baik, setuju, Bu. Baik, kalau begitu saya tutup
Jika ada kata yang kurang berkenan di hati para ibu-ibu, saya sebagai mediator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.